Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wargi Jabar yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Ada dua ayat dalam rangkaian ayat saum yang bila kita coba baca seolah seperti tidak ada hubungan dengan bab saum. Tapi kalau kita coba cermati lebih dalam, sebetulnya di antara ruh saum itu dua ayat ini. Yang pertama, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku bila ia memohon kepadaku. Di sela-sela ayat saum, Allah menyisipkan pertama kaitan dengan doa. Di mana Allah memberikan satu janji kepada kita, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku bila ia berdoa kepadaku. Tapi kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah dia tunaikan, laksanakan perintahku. Lalu apa hubungan dengan ayat saum? Kita tahu saum bagian dari bagaimana Allah memberikan tugas yang sangat berat bagi orang beriman. Di mana dia harus meninggalkan sesuatu yang memang dia sangat sukai, yaitu makan dan minum. Maka ketika seseorang tunduk patuh pada aturan Allah dengan melaksanakan saum, maka disitulah pintu ijabah Allah buka. Yang kedua dari ayat ini kita bisa memetik satu hikmah atau pelajaran. Di mana ketika satu saat seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudikah kiranya engkau memohon kepada Allah supaya menjadikan aku bila berdoa kepada Allah, Allah mengijabah." Apa kata Rasul? "Ya Sa'ad atib mat amaka takun mustajabah dakwah." Wahai Sa'ad, pelihara perutmu dari sesuatu yang Allah haramkan, niscaya engkau menjadi orang yang bila berdoa Allah akan mengijabah. Lalu apa hubungan keterangan ini dengan ayat tadi? Kita dapat pelajaran, bukankah ketika orang sedang saum, jangankan yang haram, yang halal saja dia tinggalkan karena ketundukan kepatuhan kepada Allah. Maka ketundukan kepatuhan dia kepada Allah menjaga perutnya dari masuknya yang haram, Allah buka pintu ijabah. Maka pantas Rasulullah kemudian bersabda, di antara tiga orang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah adalah da'watus shaimi hatta yuftira. Doa orang yang saum hingga ia berbuka. Lalu yang unik dari rangkaian ayat saum, di ayat 188, Allah menutup dengan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Seolah-olah ayat ini nggak ada hubungan dengan bab saum, tapi justru ini hikmah terbesar dari bab saum. Di mana Allah memerintahkan, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Apa hubungan dengan bab saum? Ketika saum kita dilatih sebulan, jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal saja kita nggak berani mengkonsumsi. Kenapa? Karena kita tunduk pada aturan Allah. Yang kedua pelajaran dari saum, ketika makanan yang halal ada di hadapan kita, halal kita makan, bahkan kesempatan ada, dorongan ada, dia tidak berani memakannya. Bukan karena tidak ingin, tapi dia merasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Dan dia khawatir ibadahnya tidak diterima. Maka efek dari ayat atau ibadah saum ini adalah seseorang yang sudah sukses saumnya adalah yang mampu memelihara perutnya dari makan sesuatu yang Allah haramkan. Makanya keluarga Jabar yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, tanda sukses orang saum bukan sekedar tamat menahan makan dan minumnya. Minimal di Indonesia, kalau orang-orang beriman betul-betul menghayati syariat saum ini, sudah tidak akan ada orang yang korupsi. Sudah tidak akan ada orang yang mohon maaf menipu.
sudah tidak akan ada orang yang memakan harta rakyat dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Efek saum kita sudah diajarin, jangankan yang haram, yang halal saja tidak berani kita konsumsi. Yang unik di kita ada, masih bulan Ramadan saja ada pejabat yang ditangkap oleh KPK. Padahal baru bukber, berarti dia melaksanakan saum. Berarti saum yang dia lakukan, saum yang tidak memiliki makna yang mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Karena saum yang disyariatkan harusnya mendidik seseorang merasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah sehingga dia tidak berani untuk melanggar aturan Allah. Semoga saum yang kita lakukan di tahun ini menjadi saum yang terbaik yang punya kekuatan menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Dan mudah-mudahan hasil dari saum Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang merasa senantiasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Balasan yang bertakwa hanya satu, mereka kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.